Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai saja ya. Karena live session pada Zoom meeting kesempatan ini waktunya hanya bisa sebanyak 40 menit. Ya, jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang tersedia. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini pertemuan pertama kali pada mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Dalam live session ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah tentang deskripsi mata kuliah pemindahan tanah mekanis, kemudian kompetensi yang perlu kita kuasai dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis, kemudian sistem perkuliahan online mata kuliah pemindahan tanah mekanis, sistem absensi, serta proporsi nilai mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Baik, kita mulai dari deskripsi mata kuliah pemindahan tanah mekanis atau PTM. Mata kuliah pemindahan tanah mekanis adalah membahas tentang pekerjaan tanah, ya, tentang menghitung volume pekerjaan tanah, tentang alat-alat berat yang dapat dipergunakan pada pekerjaan tanah, kemudian tentang cara menghitung produktivitas alat berat, ya, sehingga kompetensi yang harus kita miliki pada mata kuliah ini adalah kita harus mampu mengidentifikasi pekerjaan tanah pada setiap proyek, kemudian kita harus mampu menghitung volume pekerjaan tanah atau kuantiti pekerjaan tanah, kemudian kita harus mampu memprediksi atau menghitung produktivitas alat yang dipergunakan untuk pekerjaan tanah. Yang selanjutnya juga kita perlu mengetahui secara garis besar faktor konversi tanah atau faktor kembang susut tanah akibat adanya pekerjaan tanah. Baru kemudian kita harus mampu mengestimasi atau menghitung biaya pekerjaan tanah. Nah, itulah diantaranya kompetensi-kompetensi wajib yang harus kita kuasai pada mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Oke, itu tentang deskripsi mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Selanjutnya tentang sistem kuliah. Sesuai dengan peraturan Kemendikbud, walaupun sebetulnya kita untuk kelas blended learning ini sudah kita tentukan, kalaupun tidak ada pandemi COVID-19, sistem kuliah blended learning terdiri dari 40% online dan 60% offline. Nah, kebetulan mata kuliah ini masuk ke kategori mata kuliah yang online. Nah, sehingga sistem perkuliahan kita online menggunakan sistem Edling, ya, di mana dalam perkuliahan online sistem Edling ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan yang terdiri dari 1 kali UTS, 1 kali UAS, dan 3 kali live session. Nah, live session ini pada setiap mata kuliah online ini terdiri dari 3 kali. Di awal, kemudian pertengahan sebelum UTS, kemudian di akhir sebelum UAS. Kita adakan live session. Nah, kemudian konten materi terdiri dari
PPT, kemudian juga penjelasan-penjelasan singkat dalam file PDF, yang kemudian dilengkapi dengan video tutorial atau video-video penjelasan apabila dalam materi-materi yang akan disajikan dianggap perlu menampilkan video. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada tugas, yaitu kuis serta tugas diskusi. Mahasiswa akan dianggap masuk ya apabila mengerjakan kuis dan tugas. Apabila mahasiswa hanya mengerjakan salah satu di antara dua, maka mahasiswa dianggap tidak masuk. Oke. Kemudian jangka waktu setiap sesi ya. Setiap pertemuan, setiap mata kuliah satu pertemuan, waktunya adalah sebanyak 7 hari. Ya. Nah, oleh karena mata kuliah PTM ini dijadwalkan pada hari Selasa ini, ya, maka insya Allah nanti setiap hari Selasa materi sudah diupload oleh dosen, dalam hal ini oleh saya, ya. Kemudian mahasiswa dapat mendownload dan membacanya, kemudian mengerjakan tugasnya. Paling lambat berarti mahasiswa mengerjakan tugas itu pada hari Senin. Ya. Apabila pada hari Senin tidak mengerjakan tugas setiap sesinya, maka mahasiswa dianggap tidak masuk. Boleh saja mengerjakan tugasnya di hari Selasa setelah saya upload materinya, kemudian tugasnya dikerjakan, atau di hari Rabunya, atau hari Kamis, atau hari Jumat, atau hari Sabtu, atau hari Minggu, dan terakhirnya adalah hari Senin. Itu berlaku untuk setiap sesi. Jadi mohon agar untuk mengingat setiap jadwal mata kuliahnya, agar apa yang sudah kita kerjakan menjadi tidak sia-sia dan masuk ke absensi. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang nilai perkuliahan. Sesuai dengan ketentuan akademik, ya, bahwa proporsi nilai mata kuliah terdiri dari 4. 10% absen, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Namun, itu tidak baku. Ya. Artinya tidak baku, bisa saja kita sepakati untuk berubah proporsi tersebut. Yang selanjutnya, perubahan ini kita masukkan dalam kontrak kuliah kita. Ya. Sehingga pada kesempatan ini, hal yang perlu kita bahas selanjutnya adalah tentang kontrak kuliah. Saya sudah buatkan draftnya untuk bisa disepakati, nanti silakan usulkan. Coba saya share terlebih dahulu. Nah, ini adalah kontrak kuliah pemindahan tanah mekanis. Ini tinggal kita isi proporsi nilainya. Silakan mengusulkan proporsi nilai yang akan disepakati, absen berapa persen, tugas berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen. Jika tidak ada usulan, maka ketentuan dari akademik kita gunakan. Absennya 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Oke, silakan yang mengusulkan. Absen mau berapa persen? Terusan teh absen berapa persen, Pak? Kalau ketentuan akademik, absen 10%. Menurut saya sih udah aja sih, Pak, kayak gitu. Kalau absen 10%. Tugas UTS sudah aja kayak gitu sih, Pak. Gak tahu kalau yang lain. Oke, yang lain ada absennya usulan? diperbesar, Pak. Absennya diperbesar jadi 20. Absen diperbesar. Siapa Saya lagi yang mengikuti aja. usulin absen diperbesar? Saya mengikuti aja yang terbaik, Pak.
Ikut yang terbaik. Ikut wae. Gaskeun lah. Silakan, ada lagi yang mau mengusulkan? Novita. Apa? Novi ada usulan? Novi apa April? April apa panggilannya? Haji mah. Kalau saya sih mungkin kalau akademik kan sudah menetapkan aturan seperti itu kan ada pertimbangan juga ya Pak. Jadi mungkin ikut aja sama akademiknya. Cuma mungkin kalau anak-anaknya ada yang lain, mungkin kalau misalnya ada yang keberatan di tugas atau mungkin takut UASnya ngedrop gitu, UAS gak bisa ikutan, jadi kayak ikut usulan gitu takut dikurangin ya itu tergantung anak-anaknya gitu Pak. Nah, gitu Pak, maksud saya kalau misalkan sekarang absen digedein, takutnya nanti kan yang kerja kan ada yang di juga mungkin Pak, kalau ada shift malam gitu kan. Kan ini kuliah online gini kan waktunya seminggu. Mau tengah malam, mau subuh-subuh ngerjainnya nggak ada masalah. Setiap sesi itu waktunya kan seminggu. Berbeda dengan offline. Kalau offline kan ya, jika hari itu tidak masuk ya sudah. Apa? Tapi kalau online ini kan setiap sesinya 1 minggu tuh. Tadi saya jelaskan, ini dibuka di hari Selasa. Maka nanti terakhir mengisi kuis dan tugas itu berarti hari Senin. 7 hari. Jadi sebetulnya untuk tidak masuk itu tidak ada alasan, kecuali memang sengaja ingin nggak masuk. Izin bertanya. Kalau misalnya absen nih, kan itu tuh absennya tuh maksudnya dari kita mengumpulkan tugas, dari kita ikut live session atau seperti apa? Kalau misalnya dari mengumpulkan tugas, berarti itu udah masuknya absennya ke tugas kan? Ya, jadi absen ini, absen yang dianggap mahasiswa masuk kuliah setiap sesi, contoh sekarang sesinya adalah live session. Berarti yang hadir saat ini masuk, gitu ya. Berarti kemudian sesi-sesi selanjutnya adalah mahasiswa akan dianggap masuk ketika mengerjakan kuis dan tugas. Karena nanti setiap sesi itu ada kuis, pilihan ganda minimal 5, kemudian tugas diskusi minimal 1 soal setiap sesinya. Nah, mahasiswa akan dianggap masuk apabila mengerjakan kuis dan tugas. Nah, jadi absen tersebut dianggap masuk walaupun salah semua, pilihan gandanya salah semua, atau tugasnya salah semua, tetap mahasiswa akan dianggap masuk. Sedangkan nilai tugas adalah akumulasi dari setiap sesi. Dari setiap sesi nilainya berapa, maka nilai yang akan diambil adalah akumulasi dari setiap tugas. Putus. Jadi kalau nilai tugas adalah nilai akumulasi dari sesi awal sampai sesi akhir. Itulah nilai tugas yang akan dimasukkan ke dalam nilai akhir. Oke, jika tetap mau seperti ketentuan akademik, ya berarti saya tuliskan di sini 10%, di sini 20%, kemudian di sini 30%, ini 40%. Walaupun pada umumnya mahasiswa banyak yang minta absennya lebih tinggi gitu. Jadi kalau absennya tinggi, misalkan kelas lain ada yang minta absennya 30%, cuman saya tolak kalau 30% terlalu tinggi. Kita absen 30%, tugas 30%. Nah, kalau absen 30%, tugas 30%, mahasiswa masuk 100%, mengerjakan tugas, sudah otomatis nilainya C. Jadi tanpa UTS, tanpa UAS, sudah nilainya C. Artinya
bisa lulus. Nah, maka kalau 30% itu nggak bisa. Maksimal akumulasi dari absen dan tugas itu yang saya perkenankan, yang saya perbolehkan hanya 50%. 50% itu artinya masih D. Bisa absennya 20%, tugasnya 30%, ya, atau tetap seperti ini. Pak mau tanya Pak, perihal live season kan dilakukan satu semester itu 3 kali ya, di awal, sebelum UTS sama sebelum UAS. Ketika pas jadwal live season, bagi kita yang bekerja pada shift 2 atau malam, itu gimana kita tidak bisa mengikuti Pak? Apa mempengaruhi? Biasanya saat kita melakukan live session yang kedua dan yang ketiga, kita biasanya konfirmasi terlebih dahulu. Kita sepakati waktunya kapan, jam berapa. Biasanya kita lakukan seperti itu. Ya, kecuali tidak ada respon sama sekali, ya mau nggak mau saya yang tentukan. Oh iya Pak, siapa? Tentunya saya berharap pas live session itu semua bisa hadir. Maka dari itu sebelum menentukan jadwal live session yang kedua maupun yang ketiga, saya koordinasikan terlebih dahulu. Seperti yang sekarang ini kan saya lihat di Adlink itu kan harusnya sesi pertama itu tanggal 22 hari Selasa. Cuma ada yang kiriman bapaknya itu tanggal hari Rabu Pak. Itu gimana? Soalnya anak-anak yang lain kayaknya mah gak pada join juga Pak. Bukannya sekarang tanggal 22? Ya cuma di situ ada notifikasinya hari Rabu Pak. Di mananya? Bentar saya. Adlink-nya hari Rabu? Iya. Ya Pak, hari Rabu yang Bapak editnya tanggal 22 tapi hari Rabu. Hari Rabu Pak. Oh, jadi saya salah ketik hari berarti. Saya nulis hari. Saya juga jadi agak bingung soalnya pas tadi lihat di grup ada yang join masuk ke Zoom gitu. Kan biasanya jadwalnya besok gitu. Ya, lain kali boleh diingatkan saya ketika ada kejanggalan gitu ya. Kalau Rabu tanggal 22 berarti kan ada kesalahan mana yang digunakan gitu. Karena Rabu kan tanggal 23 ya. Nah, kalau saya menulis Rabu tanggal 22 berarti saya ada kesalahan. Boleh dikonfirmasi sebelumnya ya. Kalau ada kesalahan seperti yang sekarang ini boleh dikonfirmasi ke saya. Jadi Pak, untuk yang tidak mengikuti live session kali ini kayak gimana tuh Pak? Soalnya kayaknya maksudnya miskomunikasi kan gitu, salah informasi. Tetap nggak hadir. Tetap nggak hadir ya. Ini kontrak kita udah sepakat ya seperti ini ya, porsi nilainya ya. Ya Pak. Sepakat Pak. Oke, ya sudah sepakat seperti ini, saya simpan terlebih dahulu. Iya. Maaf Pak, ada pertanyaan lagi. Ini ada teman-teman juga yang bilang untuk saat ini mereka belum bisa gabung karena ada yang jaringannya jelek. Seperti tadi Aris bilang juga ada yang masih kerja. Belum persiapan lah intinya mah, belum persiapan. Iya, belum persiapan. Ya, kalau nggak masuk sehari kan ininya masih 90, sekian persen tuh absennya. Ya. Nah, lagi pula di sini kecil, absennya cuma 10% gitu. Kalau absennya 30%, nggak masuk sekali itu sangat rugi. Oke, cukup ya ini. Kemudian selanjutnya saya langsung absen. Mohon nanti menjawab bagi yang dipanggil. Oke. Edwin Dion Juliansah. Ya. Hadir? Saya Pak, hadir. Oke. Sofa Lailatul Ma'rifah. Sudah dihubungi tapi nomornya nggak aktif Pak. Belum bergabung Pak. Taufik Belum Ridho. bergabung Pak. Hadir Pak.
Hadir. Muhammad Lutfi Julfikar. Nggak ada. Ada kayaknya. Neng Rida Pradita Rahayu. Nggak ada. Debita Nggak ada, Erik Pak. Ekstrada. Nggak ada juga. Diat Luluk Kurniawan. Nggak ada juga. Jenny Avianto. Hadir, Pak. Oke. Fadlil Sahril Hidayat. Keluar masuk katanya Pak. Hadir ya. Keluar masuk. Iya, Tadi ada ya? Tadi ada. ada Pak. Aris Gustian. Hadir, Aris Pak. Gustiana. Hadir, Pak. Wassalam. Gali Restu Nugraha. Fadlil hadir, Pak. Maaf, keluar masuk sinyalnya jelek. Gali Restu Nugraha ada? Ada ya. Muhammad Saiful Alam. Hadir. Christian Hadir, Pak. Monika. Hadir. Ajis Muslim. Hadir, Pak. Hadir. Gali Friatna Putra. Ada. M. Jaki Jamjami. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Raihan Al-Fauzi. Susah dihubungin, Pak. Andu Aji. Andu Aji ada? Ada. Laras Nurul Ayuni. Hadir. Laras hadir. Ovi Noviardin Nur. Nggak ada. Asad Ibrahim. Novita Aprilia. Hadir. Ahmad Nur Permana Aji. Hadir, Pak. Aldi Hadir. Pilar. Hadir, Pak. Hadir. Marda Adi Cahyono. Hadir, Pak. Hadir. Ilham Maulana Kotari. Sinyalnya jelek katanya. Dian Sori. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Syihabuddin. Muhammad Syihabuddin ada? Boleh. Ada. Muhammad Mustafa. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Rifki Rahmatullah. Hadir, Pak. Muhammad Syafruddin hadir, Pak. Muhammad Kemal Pasa. Muhammad Kemal ada? Nggak ada. Hernawan Supriyadi. Hadir, Pak. Hadir. Fajar Abdul Muhammad Rahman Syahbudin, Pak, ya. Hamzah. Hadir, Pak. Sansan. Sansan ada? Hadir. Hamdan. Ramdan kayaknya nggak masuk ya, Pak. Ian Muhammad Akbar. Dia dosen itu tadi sih Erlin Oktaviani. yang jawab itu Pak sebut Hadir. Pak. Nenda. UGS gitu. Nah, itu Nenda ada? udah Mas. Dedi Kurniawan. Arma Desi Nursiam. Hadir Pak, tapi keluar terus. Erwan Apriyadi. Erwan Apriyadi ada?
Muhammad Syahabudin, Pak. Ini baru masuk. Udah, Udin, udah. Udah lewat, Udin, Mas. Oke, bisa ditampilkan dulu videonya, saya screenshot dulu. Nanti ditampilkan, disiarkan di absen. Saya Dan semua videonya. Nah, silakan boleh sambil tersenyum. 1, 2, 3. Ada yang belum aktif videonya? Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Live session pertemuan pertama pada kali ini saya cukupkan, kurang lebih membukakan pintu maaf. Billahi taufiq walhidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas ini, khawatir ada yang tadi nggak ke absen, mohon di data ulang, nanti di foto dikirim ke WA ke saya ya. Nanti saya bisa cek ulang siapa yang hadir, siapa yang enggak. Khawatir tadi ada yang kelewat ya. Ya, Pak. Ya, Pak Nuari. Nuari belum disebut, Pak. Mari ya. Ya, Pak. Iya. Oke, nanti tolong di data ulang ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap. Ya, siap. Oke, cukup.